Nah, akhirnya nyampe juga di kota Bandung, guys. Kali ini aku mau jalan-jalan di sekitaran Bandung ya, kota Bandung. Mumpung momennya pas, kebetulan aku habis mudik kan dari Jakarta. Kayaknya aku nggak nge-vlog ya di Jakarta ya. Ya, jalan-jalan sama keluarga aja makan, cuman nggak aku vlogin. Kali ini aku mau jalan-jalan di kota Bandung sebelum balik ke Surabaya ya teman-teman ya. Nah, ini aku ada di Gedung Sate. Kayaknya aku lupa apakah aku pernah ke gedung ini sebelumnya. Sudah cukup lama dan aku lupa, serius lupa aku apakah pernah ke sini. Ini adalah gedung pemerintahannya di Bandung ya guys ya, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat tuh kelihatan di sana. Jadi biasanya orang-orang di sini jalan-jalan, foto di depannya ini, cekrik-cekrik kayak gitu, terus jalan-jalan strolling di area sekitarnya. Nanti dari sini aku mau kasih tahu kalian, aku mau naik bis tournya juga kayak gitu. Nah ini aku sengaja dari sini dulu karena sebagai opening salah satu ikon dari kota Bandung. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya jalan-jalannya kita di Bandung. Kalau gitu, let's go. Oke guys, kita lanjutin perjalanan kita. Jadi kalau itu kan memang gedung pemerintahan ya, memang udah sekitar foto-foto kayak gitu. Nah kalau kalian mau ke museum, menurut information, jadi kalian bisa di daerah sana tuh ada museum. Di daerah sana juga ada museum kayak gitu. Cuman itu ada taman guys. Aku juga mau ke sana sih. Cuman aku kayaknya aku mau mencari itu dia busnya di sana. Kita menyeberang ya teman-teman ya. Jadi menurut info dari ada delman, biarkan delmannya lewat dulu. Nah, kalau kalian mau jalan-jalan naik delman juga bisa ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah, terus oke. Ada yang lebih berani ternyata. Nah, menurut info dari Bapak Gojek ya, tadi aku kan sempat ngobrol sama Bapak Gojek. Jadi sepertinya kita bisa naik Bandung City Tour dari sana guys. Patokannya adalah McD katanya. Nggak tahu deh. Soalnya di sini katanya nanti malam tuh juga bakal rame lapangannya gitu kan. Jadi siapa tahu bisa turun di tempat lain pakai bus tour itu. Jadi nggak harus turun sini lagi. Mengirit ongkos gak sih? Ya kan? Tapi nggak tahu deh. Kita coba ke bisnya dulu. Kayaknya patokannya di sana sih teman-teman. Ya, bentar ya. Kita intip taman gazebo-nya sebentar guys. Wah, ternyata rame ya orang olahraga di sini. Tuh. Jogging track. Isinya jogging track sih ternyata. Katanya ada masjid juga guys. Katanya Pak Gojek sebelah mana ya? Kok aku tidak terlihat. Itu hotel. Beberapa ada cafe fancy sebelah situ. Terus guys kayak gini sih lapangannya, lebih kayak jogging track aja kayak gitu, sore-sore rame-rame. Kalau kalian suka rame-rame ya, kalau kayak di Jakarta di GBK kayak gitu-gitu, beberapa kota besar pasti ada pakai. Ampun, aku juga menari pernah di taman lalu juga ada sih. Nah kayak gini sih, sore tambah rame banget ya untuk santai-santai. Kalau kalian suka rame-rame, seru-seruan rame-rame, cocok banget tempatnya kayak gitu. Nah ini McD-nya guys. Ini benar ya kata Bapak Gojeknya. Jadi sebenarnya patokannya ini guys di Taman Lansia ini, seberangnya McD ini. Tapi udah sore jam segini, takutnya habis katanya, aslinya udah nggak ada gitu kan. Dan tapi banyak jajanan sih di daerah sini. Aku tapi masih penasaran sama titiknya sih guys. Sebelah mana? Aku kayak dulu pernah kesini deh. Mengingat-ingat masa lalu, Cak. Tapi emang udah lama banget loh, maksudnya. Iya sih, sama sekali udah 10 tahun mungkin ya guys ya aku untuk jalan-jalan di Bandungnya gitu loh. Iya dulu kayaknya pernah kesini deh. Kayaknya ya, dijauh. Tapi aku masih penasaran sama busnya. Mungkin kalau udah habis, ya kita coba ya, kalau ada kesempatan kita coba besok aja, oke? Nah ini di Taman Lansianya ya teman-teman ya. Jadi aku ingat bener
dulu aku pernah kesini dan mungkin dulu belum serapi ini sih, kayak gitu aja sih. Ya setelah aku inget-inget ya sambil agak bersantai muter-muter kayak gitu. Nah sayang banget ternyata bis turnya maksimal jam 3 ya teman-teman ya. Ya memang aku serandom itu nggak research tempatnya dan aku kan keluar kesorean. Tapi jangan khawatir, di sini kan banyak makanan nih kalau kalian lihat daerah sini ya. Nah aku penasaran, kalau nggak salah menurut informasi yang aku dapatkan katanya ada penjual sate yang rame banget daerah sini. Tapi nggak tahu ya guys ya. Ini kan soalnya kan masih musim lebaran ya teman-teman ya. Jadi mungkin beberapa pedagang kaki lima masih banyak yang tutup. Tapi nggak tahu. Aku mau cek dulu tempatnya. Ada di sana. Kayaknya ini guys. Nih. Sate Jandul guys. Ya sayang banget tutup ya. Tapi ya musim lebaran gimana lagi. Ini katanya reviewnya aku lihat lumayan banyak guys. Lumayan bagus. Dan rame, jadi aku penasaran sebenarnya sama satenya, sate Jandul. Kayaknya sate ayam ya doi ya, nggak tahu deh. Aku belum mempelajarinya. Nah nggak usah khawatir ya, di dekat sini mumpung ini agak malam ada juga kalau nggak salah sebelah sana itu daerah sana sih guys, kalau nggak salah lurus lagi itu ada penjual bajigur dan sebangsanya. Itu kan salah satu menu khas dari Bandung ya, kuliner Bandung ya. Jadi semoga buka ya teman-teman ya. Ada ada beberapa tempat yang jual dan lumayan rame dan menarik sih gitu. Nah, kita lihat lagi. Kita di tempatnya, kita ke arah sana lagi yuk. Nah, kayaknya udah buka nih guys daerah sini tuh. Kayaknya ini sih guys, aku mau bajigur sama badrek. Oh, Ibu Haji Siti Maimunah 1958 sih. Ini bener-bener kayaknya baru buka sih guys. Soalnya jamnya di Google situ. Itu bukannya jam 18 ya. Ini masih belum jam 6. Karena mumpung aku ada di sekitar sini, jadinya aku sengaja sempetin untuk nyobain badrek sama itulah. Satunya apa lagi tadi ya? Badrek sama bajigur. Mumpung kayaknya tempatnya di sini ramai dan cukup terkenal. Jadi nggak tahu ya cukup terkenal nggak. Pokoknya ya lumayan lah. Jadi aku penasaran untuk nyobain makan sama minumannya. Kita coba pesen ya. Nah ini, Pak di sini jual apa aja? Jual bajigur bandrek. Bajigur bandrek, bedanya apa sih Pak? Bajigur sama bandrek? Kalau bandrek gula merah sama jahe. Kalau bajigur santan sama gula merah. Terus sama jual apa lagi? Gorengan? Ada gorengan nanas, nangka. Kalau nangkanya lagi kosong sekarang. Lagi kosong? Oh, paling tape ya. sama tahu isi bala-bala. Tapi lengkap ya, bala-bala itu apa? Bakwan atau teh kalau bahasa Surabaya. Oke, boleh. Kalau kita aku nyobain ini bajigur sama nanya dulu deh Pak. Satu. Nah. Boleh. Bandrek 1, bajigur 1. Bajigur 1. Ini udah generasi berapa sih Pak? Udah generasi ketiga. Ya. Udah lama jual di sini. Maksudnya di sini terus jualannya. Dulu Supratman saya. Nenek dulu. Di sini berapa tahun Pak? Di sini tahun 94. Berarti berapa tahun ya? 31 tahun ya? Aku lupa Pak, udah pernah nyobainnya namanya sama bajigur. Itu Jawa Barat kan soalnya Jawa Barat. Ya, ini khas Bandung. Khas Bandung ya. Bandung. Kayaknya mirip konsep sama Angsli Ronde sih harusnya. Nah, sama. Cuma kalau ronde kan ada yang bulat-bulatnya gitu. Iya, nah boleh. Sini aja. Ini aja ya. Makasih. Enggak. Nah, meski baru mulai, langsung nyobain beberapa minuman khas dari Bandung ya teman-teman ya. Tapi jujur loh, bener loh, aku maksudnya belum pernah nyobain yang asli badrek ataupun apa sih namanya, bajigur ya teman-teman ya. Karena kayaknya di Jawa Timur kan jarang juga yang jualan ya. Dan biasanya kurang tertarik untuk makan daerah lain yang kan biasanya kan tangannya beda ya guys ya, kayak gitu. Nah, ini adalah bajigurnya. Ini badreknya, terus ini gorengannya. Aku minta satu-satu, jadi satu porsi isi. Sebenarnya ada 6 tapi melangkanya nggak ada. Katanya lagi nggak musim gitu aja sih guys. Ini enak banget sih, maksudnya suasananya. Ini rada sepi karena baru maghrib ya teman-teman ya. Jadi belum begitu banyak orang. Minum hangat-hangat kayak gini. Bandung ini mungkin nggak sedingin itu ya teman-teman ya. Mungkin kayak Malang sih.
Kalau bandrek jahe manis pedas, kalau bajigur yang santan. Kedengeran kan? Nasi sangki bandrek bajigur. Enaknya bajigurnya ini ada kolang-kalingnya, bikin ada kenyal-kenyalnya. Apa ini overall ya kayak santan dikasih gula Jawa gitu kan? Hangat, manis gula Jawa, gurih santan. Kalau angsit kan nggak ada rasa gula Jawanya ya. Gorengannya juga baru matang. Oh di Jawa Barat tuh paling cabenya paling hijau juga gitu guys. Yang hijau juga gitu tuh leket gitu pedasnya. Paling enggak meskipun sobat muter dan nggak bisa naik bus, bisa anu lah ya, bisa dapat yang enak-enak kayak gini. Tadi kan juga sate juga tutup ya teman-teman ya. Tapi aku jujur masih penasaran sih sama gusturnya. Mungkin besok bakal coba untuk cari ya. Keluarnya agak bagian dari siangan gitu. Ini loh. Harus bubuk kayak bubuk Mindo katanya. Tapi biasanya ini katanya buat cocolannya pisang ataupun nangka gitu. Nangka, nanas. Panas coy, baru matang semua anget. Pisangnya aja lah ya. Yang manis coy. Bubuknya enak loh. Ini ya kayak gula sama coklat gitu guys, mirip Ilo, kayak susu Gadenko juga sih ya. Sama enak sih. Nyoba ini ya, bajigur ini badrek. Kalau badrek ini jahenya pakai itu ya guys ya, pakai jahe. Topping isiannya pakai degan-degan. Beda dari mini Prondi guys. Cuman kayaknya ini gulanya doi pakai gula Jawa. Bedanya cuman itu sih menurutku ya. Sama kayak bajigurnya. Tapi aku bisa bilang ini enak sih. Jahenya tuh enak, kerasa. Gula Jawanya kerasa. Karena aku suka kan makan ronde sama angsli di Jawa Timur. Ini main perjajahan gini aku suka. Aku juga pilihannya manis-manis loh gorengannya. Oke, habis malam ini kayaknya kita lanjut pagi aja ya. Pagi kita coba lanjut jalan-jalan lagi di kota Bandung ini, oke? Oke guys, kali ini kita check-in dulu ya sebelum kita mulai jalan-jalan di Bandung ya. Nah ini aku nginep di Button Villas and Hotels. Tapi ini sebenarnya ada yang versi backpacker juga guys, jadi murah meriah kayak gitu tempatnya. Tapi dari depan udah cantik sih, meskipun nanti tak kasih tahu rate-nya berapa. Tuh, kayak tempat nongkrong kan kayak gitu. Nah ini aku tunjukin sekilas ya tempat nginepnya kayak gimana sama kamarku. Aku nginep di kapsul karena aku mau jalan-jalan seperti biasa. Jadi aku nginep yang murah meriah tapi bagus tempatnya. Oke, kita tak kasih unjuk sekalian sekilas penginapannya seperti apa. Oke, lanjut lagi jalan-jalan di Bandung guys. Kemarin nggak sempet ke area mana namanya Gudang Sate ya, sama ke Taman Lansia nggak sempet ketemu namanya bandros ya guys, ya naik bandros. Sekarang aku cobain ke alun-alunnya. Ini siang jam 1. Haltenya di alun-alun guys. Ini alun-alunnya. Nanti kita coba jalan-jalan di sini sebentar ya. Cuman aku nggak ngerti kok seperti tidak ada yang nangkring. Apakah ada unitnya? Kemarin kan aku lihat di jalan ada sih guys, harusnya ada ya guys ya. Dan ini masih siang ya guys ya. Semoga rezeki bisa naik ya, sempat ya. Kayaknya sekarang kesempatan terakhir aku bisa naikin bandros kayak gitu. Oke, kita tungguin. Oke guys, ternyata ada bandrosnya ya. Kita naik bandros ya teman-teman ya. Kayaknya nggak ada yang tiket di luar sih guys. Kayaknya langsung ditagih di dalam sih.
bayarannya ya, kayak gitu. Lumayan rame ini yang ngantri kanan kiri. Guys, ternyata harus antri itu, nggak bisa langsung masuk. Dan aku tadi udah daftar ke mbaknya di sana. Mana mbaknya tadi? Di sana tadi. Nyatat-nyatat doi. Katanya sih masih sempet sih, masih bisa. Finally, tadi aku udah memastikan sama mbaknya, Mbak, yakin bisa nih, udah sore. Nanti kesorean bisa nggak? Bisa. Tadi bisa. Jadi menunggu cantik aja ya di sini ya guys ya, demi naik bandros nih. Oke. Kita akan berkeliling kota Bandung, kita akan melihat apa saja nih yang ada di kota Bandung, dan saya akan menemani semuanya sekitar 40 menit ke depan. Insya Allah kita akan berkeliling bersama-sama ya. Dan semuanya perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Karina, saya adalah pemandu wisata di Bandung dari Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Saya bersama driver saya namanya Payana. Semuanya saya hello dulu dong ke Payana. Halo Payana. Nah, oke, baiklah. Kita akan mulai, tapi sebentar ya, kita tinggalkan dulu alun-alun Bandung. Kita akan mulainya dari Jalan Banjai. Seperti inilah suasana pusat kota pada pukul 2 siang menuju sore. Sudah padat seperti ini. Saya bertugas untuk menerangkan sejarah kota Bandung. Saya mohon izin untuk memulainya dari Jalan Banjai. Oke? Ini. Hati-hati ya. Baik. Ini dong. Agak hati-hati ya. Ini ya. Oke, semuanya ini adalah Jalan Banjai. Kita mulai dari situs penjara Banjai. Semuanya coba lihat sebelah kanan. Ada penjara presiden kita di sana. Ada patung Pak Soekarno di dalam. Duduk di atas batu sambil memegang buku, dan juga ada selnya. Kenapa Pak Soekarno di penjara? Karena difitnah oleh Belanda. Nanti kita akan lihat gedung pengadilannya ada di Jalan Perintis Kemerdekaan ya. Kalau di Jogja kan ada Malioboro ya. Kalau di Bandung ada Braga namanya. Braga itu artinya bergaya. Tempat berlenggak-lenggoknya noni-noni Belanda untuk beradu gaya, beradu fashion di sepanjang Jalan Braga, sehingga disebutlah Jalan Braga. Oke. Namanya patung Laswi. Laswi itu Laskar Wanita Indonesia. Jembatan yang menjadi batas Bandung Utara itu yang ini, jembatan viaduk namanya. Yang ini, dan di depan sana ada patung pelajar laki-lakinya. Yang ini, namanya patung pelajar pejuang. Dan di depan PT KAI, di sana ada kereta warna hitam. Itu adalah kereta uap, dan ini merupakan pusat KAI di Indonesia. Sekarang juga ini adalah Taman Balai Kota. Di taman ini ada taman-taman lainnya seperti Taman Dewi Sartika, Taman Mini, Taman Gazebo, Taman Lapirin, Taman Ikan, dan lain-lain. Dan ini adalah kantor Wali Kota Bandung. Bapak, dulunya ini adalah gudang kopi. Jadi di sini ada Lumiere, baru susu Lembang, lalu juga Bajaj Mokatau, ada Trisegen, Greenlight, Pos Indonesia, dan lain-lain. Di Jalan Riau sana. Ini sebelah kanan Gor Saparua. Di sana terlihat ada lapangan basket indoor dan outdoornya juga. Di sini juga ada lintasan sepatu roda karena banyak anak-anak yang sering berlatih di sini. Kentang. Mungkin pernah mendengar kisahnya hantu rumah kentang. Itu kisahnya diambil dari sini. Dulu tidak seperti ini ya, bangunannya itu warnanya hijau muda dengan pohon yang mengelilingi rumah ini, sehingga dulu orang-orang Bandung itu tentunya tidak mau ya ragu untuk melewati Jalan Aceh dan Jalan Banda di sana pada malam hari, karena orang katanya pada malam Jumat Kliwon suka tercium aroma rebusan kentang dari sini. Tapi pada tahun 2020 menjadi sebuah kafe ya, jadi sudah tidak seram lagi, jadi jangan takut lagi ya. Ini yang tidak berubahnya jendelanya. Jendelanya itu masih mengingatkan pada rumah kentang yang pada saat itu sangat menakutkan. Beberapa tank dan juga ada patung Jenderal Sudirman. Ini adalah gedung Padingkuan, Tentara Indonesia Angkatan Darat atau Yarbers. Yarbers itu pameran tahunan Belanda yang sering diadakan di sini dengan sangat meriah, memamerkan hasil perkebunan seperti teh, kopi,
dan Cina. Itu taman lalu lintas favorit anak-anak di sana. Taman lalu lintas Ade Irma Suryani Nasution. Kita lihat di sebelah kanan ini ada beberapa bangunan batu lainnya. Ini sebelah kanan kita ini adalah SMP Negeri 2 dan 5. Yang warna abu-abu ini adalah sekolah anak-anak pribumi. Kalau anak-anak elit Belanda, sekolahnya itu yang warna hijau di sana. Kalau hijau ada di sana ya. Dan di sebelah kanan ada yang sangat Belanda banget juga nih, yaitu kantor pusat gawat keselamatan. Kenapa sih di Bandung? Kenapa di Bandung banyak peninggalan-peninggalan Belanda? Karena dulu Bandung sempat akan dijadikan ibu kota pemerintahan Hindia Belanda sebelum Batavia atau Jakarta. Makanya di Bandung juga sama, banyak peninggalan-peninggalan Belanda yang masih adanya saat ini. Sama seperti kota Surabaya, Semarang, dan Jakarta juga banyak peninggalan Belanda juga ya sama. Itu berbeda dengan yang kita naiki. Yang kita naiki ini adalah bandros pertama sekali yang dikeluarkan pada tahun 2013. Dulunya 2 tingkat Bu, atau double decker. Nah ini tiang warna biru dekat Ibu, tiang ini Bu untuk naik ke atas. Nah tiang yang di dalam, nah yang ini untuk naik ke atas. Ini yang dekat Ibu, untuk naik ke atas. Jadi dulu kita bisa naik di sini. Tapi sayang sekali Pak, karena di Bandung masih banyak pohon yang condong ya, dan itu sangat berbahaya. Demi keselamatan, 6 unit bandros pun dipotong dari satu tingkat semua. Dan 2018 dikeluarkan yang terbaru, namanya bandros permen. Oke, kita lihat dulu di sini ada patung pesepak bola. Masyarakat Bandung mengenalnya dengan patung Bapak Ajat Sudrajat dari Klub Persib di Bandung. Ada masjid bernama Kelenteng peninggalan orang Cina yang mualaf di Bandung, namanya Masjid Lautse 2. Lautse 1 ada di Jakarta, di Jalan Lautse. Dan di sebelah kanan ada PT Rasa Bakery and Cafe yang memiliki aneka es krim dan kue-kue peninggalan Belanda yang masih ada sejak tahun 1932. Dari Penarukan Jawa hingga ke Anyer Batavia. Saking panjangnya menghabisi ribuan jiwa yang dipekerjakan oleh Bapak Herman yang patungnya rambut panjang di sana. Ya, itu adalah 0 km kota Bandung, dan itu di atasnya adalah setum ya. Itu penghalus jalan raya. Dan di sebelah kiri ada Savoy Homan, hotel yang paling tua di Bandung. Bapak Soekarno menginap di kamar 244 ketika akan menghadiri konferensi Asia Afrika yang digelar di gedung yang ada di depan. Itu mobil yang warna hitam di dalam Pak, yang klasik itu mobil yang digunakan oleh Pak Soekarno. Ya itu, Bapak Soekarno menggunakan mobilnya ketika masa konferensi pada saat itu ya. Akan dipajang 29 bendera di sini yang berkontribusi, bendera dari negara-negara yang berkontribusi dalam konferensi Asia Afrika, salah satunya Palestina. Untuk umum nggak Pak? Ini untuk umum, ini bisa masuk ya, dan tapi ini masih liburan jadi belum buka lagi, itu pintu masuknya. Jadi kalau kita masuk, kita akan keliling dulu, lalu kita diarahkan ke gedung ini. Nah ini gedung konferensinya ada di dalam. Dan terima kasih telah mendengarkan saya, ya buat saya, semoga semuanya sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya ya. Dan juga semoga, mohon maaf lahir batin, semoga kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang ya, amin ya amin. Oke, mohon maaf bila ada kekurangan. Ibu, karena ini yang terakhir, mohon maaf kita tidak bisa kembali lagi ke sana karena kita ini yang terakhir. Jadi kalau mau alun-alun, Ibu nyebrang sedikit saja, tadi kita naik di sana ya. Oke, mohon maaf sekali lagi, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, akhirnya selesai juga. Jadi ini udah terakhir ya sore. Makanya dia nggak ngambil lagi, jadi sengaja turun di sini kayak gitu. Overall menarik banget ya untuk city tournya yang di Bandung ini, bandrosnya. Ini aku kebetulan dapat yang paling tua ya guys ya, tertua nih. Nah kayak gitu. Tapi masih bagus ini. Terus aku suka banget guide-nya bener-bener jelasin. Ini mirip kayak yang kita kota lama di Surabaya ya. Cuma di kota lama Surabaya, UI nggak ada yang ngomong gitu loh. Modelnya nggak ada yang menjelaskan kayak guide-nya gitu loh. Kalau nggak terlalu banyak ngomong ya, mungkin sekali-sekali ngomong tapi nggak terlalu banyak ngomong. Gitu, kayak gitu. Oke. Akhirnya keturunan juga ya naik bandros dan keliling Bandung, meskipun tadi kayaknya dia mencari jalan sepertinya ya, sepenilaianku dia mencari jalan tidak macet, jadi mungkin nggak ke tempat-tempat yang
seharusnya yang dilewatin, jadi supaya lebih lancar gitu aja lah guys, kita nggak terjebak macet. Tapi mungkin sudah mewakili secara singkat karena mbaknya juga ngejelasin, tetehnya juga ngejelasin kayak gitu. Oke, kayaknya aku mau jalan-jalan ke lalunya terus kita ke sana ya guys ya. Ternyata Asia Afrikanya tutup ya, nggak bisa masuk museum. Jadi mungkin strolling di sananya aja kayak gitu untuk nutup jalan-jalan kita di Bandung yang pertama kali ini ya. Tapi ya nanti lanjut lagi lah pasti, cuman seri vlognya biar gak kepanjangan. Kita tutup ke sana, konferensi Asia Afrika sana. Oke, yuk. Oke guys, aku ke tengah lagi. Jadi ini alun-alun Bandung guys. Dan ini adalah Masjid Raya Bogornya. Bentar. Kayak masuknya dari sana aja sih guys. Soalnya tadi muter itu nggak ada. Terus dari sana dan ada petugasnya kalau nggak salah tuh. Langsung ya. Soalnya tadi kan naik bandrosnya dari sana. Aku lihat orang masuk dicekin kayak gitu. Dan ini memang ramai sekali ya di taman. Dikasih rumput, karpet rumput ya, terus dibuat anak-anak mainan tuh kayak gitu. Untuk ukurannya sebenarnya nggak gede sih, aku pikir yang bakal gede banget, ternyata nggak yang terlalu besar lapangannya. Mencukup untuk orang santai sama main-main kayak gitu. Nah ini sekilas Masjid Raya Provinsi Jawa Baratnya kayak gitu. Ngintip masuk sebentar boleh kayaknya. Yuk, dari sana ntar kita langsung ke ASEAN Afrika. Ini udah mulai ramai banget ya, sudah mulai sore dan udah mulai ramai banget kayak gitu. Oke, yuk. Oke guys, dari alun-alun Masjid Agungnya kita langsung ke sebelah. Ini kan udah pusat areanya di Bandung ya teman-teman ya, pusat wisatanya. Ini udah monumen Asia Afrika di sini. Jadi di sini salah satu tempat orang-orang banyak foto-foto ya teman-teman. Tapi kayaknya tulisannya dari seberang. Tadi kan kita udah naik tour ya, naik tour kan ngelewatin museum ini. Ini Palestina Walk tuh di sini. Ada tulisannya, kalian bisa foto di situ. Tapi tulisan Asia Afrikanya dari sebelah sini. Cuman di situ ada nama-nama negara. Nah sepanjang situ udah ke Asia Afrika, ke Braga kayak gitu, yang tempat-tempat rame. Seperti biasa, ini malam minggu makin ramai sekali ya sudah pastinya ya teman-teman ya. Kayak gitu. Kita sambil melipir jalan-jalan ke Braga, oke? Sampai nanti malam terus nongkrong di sana lah, daerah sana. Kita udah mulai nyebrang teman-teman, nyebrang ke ke arah ASEAN Afrikanya. Kita sampai gak fokus loh, saking ramai. Masih ada tuh banding torrent di sini. Masih ada yang keliling. Ini banyak orang pakai kostum kayak gitu sih teman-teman. Dan di sini bisa, ini iklan nih lumayan nih, Disney Snow White. Kalau kata banyak orang yang kostum Snow White. Bayar berapa doi? Ini loh banyak guys, banyak orang-orang yang pakai kostum. Mungkin malam minggu ya, jadi makin ramai ya teman-teman. Sampai sana, ujung sana. Kayaknya kalau videonya satu-satu seru sih. Tapi aku ya, cosplay aku nggak pernah ikut-ikutan sih. Kalau ada acara-acara cosplayan, mungkin nggak ada community juga ya kayak gitu. Nah ini udah mulai nyala sebenarnya kayak gitu. ada yang jadi kostum pejabat di situ guys. Nah kayak gitu. Sampai hantu-hantuan juga ada. Oh sebelah sana malah hantu-hantuan. Ini biasanya lebih suka foto sama hantu nih kayaknya.
Malah kalian malah diajakin untuk foto bareng-bareng teman-teman. Foto-foto tuh. Oh soalnya kalian itu nanti ngasih tips kayak gitu lah. Terus ya mungkin kalau malam hari bakal lebih ramai sih sepertinya. Bakal lebih ramai lagi. Sini sama PDI. PDI. Astagfirullahaladzim. Anak-anak kecil banyak takut kalau anak kecil. Kita sambil jalan lagi ya ke sana ya. Oke, nyampe nih guys, Museum Asia Afrikanya di sini. Sebenarnya niatnya pada awalnya pengen main sih ke sini mampir. Kapan lagi kan diniatin? Soalnya aku ke Bandung juga nggak pernah jalan-jalan ke museum sih kayak gitu. Nah, apa tadi aku mau? Aku tadi mau ngomongin ini nih guys, gedung sebelahnya ini bagus. Kalau buat foto-foto ala estetik tuh bagus banget kayak gitu. Terus ini gedung Asia Afrikanya, museumnya juga. Kalau masuk kayaknya di dalamnya bagus sih kelihatan dari foto sama videonya kayak gitu. Tapi kan memang sekarang lagi musim lebaran ya. Jadi kebanyakan masih tutup. Sayang banget. Ini udah Jalan Braga yang ramai banget ini. Dan banyak orang foto-foto di sini. Oh guys, ini udah di titik pusatnya ASEAN Afrika sama Braga ya. Jadi ini adalah spot-spot foto estetik. Di sini ada museum. Di belakang ada Starbucks. Di belakang juga ada gedung estetik. Badannya kayak persimpangan Jalan Asia Afrikanya aja sih sepanjang sini. Kesana kan tadi kalian udah lihat kan. Kalau malam minggu macet. Dan ada apa namanya cosplay ya, ramai yang kalian bisa foto dan lain-lain kayak gitu. Nah kayaknya abis ini kita jalan-jalan tunggu agak gelap aja, cari tempat nongkrong di Braga ya teman-teman ya, cari kafe ataupun apa di daerah sana terakhir sebelum tutup kita vlog jalan-jalan kita di Bandung. Oke? Kalau gitu kita jalan-jalan ke Braga. Karena video vlognya udah cukup panjang, aku lanjutin di part berikutnya ya guys. Jangan lupa nonton.